pagi melaporkan diturunkan. Di belakang ada 3 alat berat. Jadi jumlahnya ada 4, mohon izin Komandan Bang Rahmat. Jadi yang di depan agar ditutup, tidak ada kendaraan yang dari arah Pasir Langu ke arah Cisarua. Demikian. Kita mulai start. Izin Bang Rahmat mulai di-clearkan. Sabtu dini hari, 24 Januari 2026, jarum jam baru saja melewati pukul 2:30. Di saat sebagian besar warga desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tengah terlelap dalam dinginnya lereng Gunung Burangrang, sebuah gemuruh hebat membelah kesunyian. Dalam hitungan detik, jutaan kubik material tanah, batu, dan pepohonan meluncur deras dari ketinggian tebing, menerjang pemukiman di bawahnya. Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda seketika berubah menjadi hamparan lumpur yang mencekam. 30 unit rumah rata dengan tanah. Jeritan tertelan material longsor, meninggalkan duka yang mendalam bagi Jawa Barat di awal tahun ini. Hingga hari ketiga pasca kejadian, suasana duka masih menyelimuti lokasi. Namun, di tengah hamparan lumpur yang masih labil, tampak sosok yang tidak asing lagi bagi warga Jawa Barat. Gubernur Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, hadir bukan sekadar untuk meninjau secara formalitas, melainkan terjun langsung ke titik nol bencana, membawa perspektif penanggulangan yang tegas, akurat, dan berbasis pada koreksi lingkungan. KDM di tengah lumpur penanggulangan longsor Pasir Langu kali ini menjadi sorotan karena tingkat kesulitannya yang luar biasa. Material longsor yang sangat tebal, ditambah cuaca yang terus diguyur hujan, membuat tim SAR gabungan harus bekerja ekstra hati-hati. Deddy Mulyadi terpantau turun langsung ke area terdampak, bahkan ikut masuk ke dalam kubangan lumpur sedalam pinggang orang dewasa untuk membantu proses evakuasi. KDM menyaksikan sendiri bagaimana jenazah para korban ditemukan dalam kondisi yang memilukan, tergulung kasur dan selimut, terjepit di antara batang pohon dan bebatuan besar. Berdasarkan data akurat hingga 26 Januari 2026, jumlah korban meninggal yang telah ditemukan mencapai 29 orang, sementara puluhan lainnya masih dalam pencarian intensif. KDM menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah percepatan evakuasi korban hilang, namun dengan catatan tetap mengutamakan keselamatan petugas karena potensi longsor susulan masih sangat tinggi akibat tanah yang jenuh air. Areal persawahan yang berubah menjadi perumahan. Sungai-sungai mengalami pendangkalan. Bantaran sungai, sepadan sungai berubah menjadi kawasan komersial. Adalah sebuah fakta. Kita sudah abai terhadap alam semesta. Sudah saatnya kita berintrospeksi diri untuk merubah seluruh perilaku buruk yang menjadikan alam menjadi bahan eksploitasi kita tanpa mempertimbangkan keharmonian. Bagi Deddy Mulyadi, bencana Pasir Langu bukanlah sekadar fenomena alam biasa. Dalam pandangannya yang kritis, ia menyebut tragedi ini sebagai dosa ekologi. KDM menyoroti dengan tajam bagaimana lereng-lereng curam yang seharusnya menjadi sabuk hijau hutan lindung, kini telah beralih fungsi secara masif menjadi lahan pertanian sayuran dan kebun bunga. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan alam pada akhirnya akan menjadi bencana dan menimpa siapapun tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Ia menunjuk pada penggunaan plastik mulsa dan sistem greenhouse di puncak-puncak bukit sebagai pemicu utama. Plastik-plastik tersebut menghalangi air hujan meresap ke dalam tanah secara merata, sehingga air mencari celah, berkumpul, dan akhirnya menjebol struktur tanah yang rapuh. KDM tidak ragu mengkritik lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat yang membiarkan alih fungsi lahan ini berlangsung bertahun-tahun tanpa kendali. Ia menyampaikan pesan menohok bahwa manusia seringkali terlalu rakus mengeksploitasi bumi tanpa menghormati keseimbangan alam. Menurutnya, ketika hutan digunduli demi keuntungan ekonomi jangka pendek, maka alam hanya sedang menunggu waktu untuk menagih kembali ruangnya. Inilah yang ia sebut sebagai ketidakpedulian kolektif yang berujung pada maut. Jam 12, saya kemarin pesen ke ini Pemasekda asli. Siap. Saya jam 12 tuh kemarin, tiba-tiba memesankan ini 1000. Siap. Saya juga nggak tahu buat apa. Sok. Berapa 35 kepala keluarga ada? Begini, agar tidak jadi stres, agar tidak duduk di sini. Mau nggak begini, ya?
Malam ini saya kasih per kepala keluarga 10 jutaan dulu, kasih kontrakan di tempat lain. Kontrak dulu di tempat lain, tinggal di tempat lain, tidak numpuk di sini malah jadi stres nantinya. Dalam hal penanggulangan dampak sosial, langkah yang diambil KDM terbilang sangat taktis dan solutif. Menyadari bahwa para pengungsi akan mengalami tekanan psikologis jika terlalu lama berada di posko darurat, KDM langsung menginstruksikan kebijakan bantuan dana kontrakan sementara. Setiap kepala keluarga, KK, yang terdampak diberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Dana ini dialokasikan agar warga bisa menyewa rumah atau kontrakan yang lebih layak selama 2 bulan ke depan, sembari menunggu proses relokasi permanen disiapkan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyiapkan santunan duka sebesar 25 juta rupiah bagi setiap keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia. Namun, poin yang paling krusial dari penanggulangan versi KDM adalah keputusan mengenai relokasi permanen. Ia menegaskan dengan sangat eksplisit, kawasan Pasir Langu yang telah longsor tidak boleh lagi dihuni oleh manusia. Titik tersebut harus segera dikosongkan secara permanen dan dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung. Relokasi bukan lagi sebuah pilihan atau imbauan, melainkan keharusan demi memutus rantai bencana di masa depan. KDM telah meminta Sekda Provinsi Jawa Barat untuk segera mengkaji lahan aman milik pemerintah untuk membangun hunian baru bagi para penyintas. Dibantu sama TNI dan relawan. Kini, di bawah koordinasi ketat, alat-alat berat mulai dikerahkan secara selektif ke sektor-sektor pencarian. Ribuan paket makanan, bantuan sanitasi, dan tim trauma healing juga terus berdatangan untuk menyangga kehidupan para pengungsi. Namun, pesan utama yang ditinggalkan Deddy Mulyadi di Pasir Langu adalah tentang perubahan perilaku. Penanggulangan bencana tidak boleh hanya berhenti pada tahap evakuasi dan pemberian bantuan. Penanggulangan yang hakiki adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dalam pengelolaan lingkungan dan bertindak tegas untuk memperbaikinya. Kejadian di Pasir Langu adalah alarm keras bagi seluruh wilayah perbukitan di Jawa Barat. Kita diingatkan kembali pada filosofi hidup yang sering digaungkan KDM. Leuweung hejo, rakyat ngejo, hutan harus tetap hijau agar rakyat bisa makan dengan tenang. Tanpa hutan yang terjaga, keamanan hidup rakyat akan selalu terancam oleh amuk alam yang kita rusak sendiri. Semoga langkah tegas relokasi dan penghutanan kembali yang dicanangkan saat ini, menjadi titik balik bagi keselamatan warga di masa yang akan datang. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.